Memang Ukraina gemar membuat pilihan-pilihan mencolok soal cara menyakiti Kremlin. Tapi sebagaimana sebelumnya sudah ada banyak titik balik penting, Kiev sekali lagi berada di persimpangan jalan soal langkah selanjutnya untuk kampanye udaranya. Yang dipertaruhkan adalah beberapa persen dari PDB Rusia. Stabilitas politik di dalam Moskow, mungkin juga kemampuan Ukraina sendiri untuk mempertahankan operasi ofensif. Dan apakah para tentara di garis depan bahkan bisa makan? Jadi hari ini saya ingin membahas 4 opsi paling jelas yang tersedia saat Ukraina mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kampanye udaranya. Dan untuk memperjelas topiknya, saya sedang membicarakan hal-hal yang bisa terjadi dalam 1 bulan ke depan atau sekitar itu. Pembatasan ini menyingkirkan opsi serangan terhadap pasokan listrik dan pemanas rumah tangga di Rusia, demi benar-benar membuat musuh kedinginan. Saya yakin kita akan membahas opsi itu dalam format yang berbeda dalam waktu dekat. Bagaimanapun, jadi yang tersisa adalah opsi-opsi berikut. Pertama, tingkatkan tekanan pada kilang minyak Rusia. Kedua, perluas serangan terhadap wildberries. Ketiga, beralih ke kampanye untuk melumpuhkan kekuatan rudal lawan dan targetkan rudal balistik milik Rusia sendiri. Untuk opsi terakhir, kita akan membahas pasokan makanan Rusia, sebuah topik yang jarang mendapat perhatian meskipun sebelumnya tampak ada serangan. Lalu saya akan memberikan catatan singkat tentang bagaimana percakapan ini sebenarnya adalah pengantar untuk pertemuan strategi yang lebih sensitif yang sedang diadakan Kremlin saat ini. Tapi topik pertama hari ini adalah kilang minyak Rusia dan infrastruktur minyak lainnya. Dan meskipun ini mungkin tampak seperti pilihan yang jelas, mengingat hal ini telah menyita perhatian semua orang selama lebih dari setahun, ada beberapa hal yang lebih rumit dari apa yang sedang terjadi. Lihatlah berita terbaru ini. Drone Ukraina menyerang kilang minyak utama Rusia 800 mil, atau kira-kira 1.300 km dari perbatasan. Ini adalah peristiwa besar dengan 82 media meliputnya dalam waktu 5 jam setelah berita itu muncul. Tapi izinkan saya menunjukkan beberapa manfaat mempelajari cerita itu melalui sponsor video hari ini, Ground News. Bahkan hanya dengan ringkasan cerita di bawah ini saja sudah sangat penting. Mengingat judul-judul media modern sekarang cenderung menyesatkan dan penuh clickbait. 2,7% dari total kapasitas penyulingan. Ingat, itu untuk nanti. Tapi Ground News juga memungkinkan Anda, tahu kan, membaca artikel dari berbagai sumber dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang Anda pelajari. Untuk cakupan yang lebih luas, Ground News menyediakan fitur blind spot mereka. Cerita-cerita yang tidak diliput oleh satu sisi spektrum politik. Memengong, ini adalah Tiongkok membeli sebuah gedung yang letaknya hanya beberapa langkah dari Gedung Putih. Bukan Tiongkok membeli anak tangga yang berasal dari Gedung Putih. Dan jika itu bukan alasan untuk membaca lebih dari sekedar judul media berita aslinya, saya tidak tahu apa lagi. Dan dengan mengunjungi ground.news/lines on maps atau memindai kode QR di layar Anda bisa mendapatkan diskon luar biasa sebesar 40% untuk paket Vantage yang memberi Anda akses ke semua fitur ini dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya, tidak ada kepemilikan fisik atas anak tangga dari Gedung Putih. Namun demikian, terima kasih sekali lagi kepada Ground News karena telah mensponsori video hari ini. Bagaimanapun, argumen yang menggoda untuk menentang kilang adalah hasil marginal yang semakin berkurang. Tentu saja, kerusakan terus bertambah, tetapi mencapai target baru menjadi lebih sulit karena Anda harus mulai melintasi negara terbesar di dunia. Lebih baik mencari target baru dalam jangkauan rudal dan drone saat ini, dan tanpa begitu banyak pertahanan yang sudah dipasang. Namun, ada beberapa kekurangan dalam argumen ini. Salah satunya, Rusia dapat memperbaiki kilang lebih cepat dari yang terlihat. Sayangnya bagi Ukraina, target yang paling mudah biasanya juga yang paling mudah diperbaiki. Yang juga memperburuk keadaan adalah fakta bahwa drone telah menyebabkan sebagian besar kerusakan, dan mereka menawarkan daya ledak yang lebih kecil dibandingkan dengan rudal yang sebenarnya. Namun masalah yang lebih besar dalam sistem ini adalah kapasitas cadangan. Anda akan melihat judul-judul mencolok seperti Ukraina melumpuhkan 38% kapasitas kilang Rusia. Nah, bahkan jika Anda menganggap bahwa semua yang terkena serangan benar-benar tidak beroperasi, kapasitas bukanlah produksi, dan produksi adalah metrik utama. Sebelum kampanye serangan, sekitar 1/5 kapasitas kilang Rusia menganggur. Sebagian untuk memberi istirahat pada peralatan lama, dan sebagian lagi karena kekurangan minyak mentah. Jadi, selain kemenangan propaganda untuk Ukraina, efek awal utama dari serangan tersebut adalah memindahkan beban kerja ke kapasitas cadangan. Biaya sebenarnya ada pada perbaikan dan menyusun logistik untuk mengalihkan jalur jaringan minyak.
Jadi, ketika Anda awalnya melihat kekurangan bahan bakar, itu karena kru logistik gagal, bukan karena Rusia kekurangan kapasitas produksi. Masalah sebenarnya muncul ketika Ukraina mulai memperluas serangan ke kilang minyak ke sasaran yang lebih jauh di pedalaman. Sekarang Rusia benar-benar menghadapi kekurangan yang nyata. Namun, Ukraina tidak bisa langsung melompat ke langkah ini, karena serangan udara yang lebih dalam membutuhkan keyakinan lebih besar bahwa pertahanan udara tidak akan menembak jatuh semua drone dan rudal yang masuk. Mengingat bahwa kita akhirnya telah mencapai fase itu, argumen untuk terus menyerang kilang minyak adalah bahwa Ukraina baru saja mulai menuai hasil sebenarnya dari kampanye tersebut. Kita belum menghadapi masalah hasil marginal yang semakin menurun, jadi mengapa harus berhenti? Satu poin terakhir tentang minyak dan masih dengan tema tolong baca lebih dari sekadar judul berita. Opsi ini tidak bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat. Mungkin Anda melihat laporan bahwa fans turun tangan untuk menghentikan serangan Ukraina terhadap kapal tanker minyak. Ya, benar, tapi itu justru mengabaikan hal krusial, tanker yang mana? Dan jawabannya adalah kapal tanker non-Rusia yang mengangkut minyak dari Kazakhstan ke pasar internasional. Dengan minyak itu dialirkan lewat pipa yang melintasi Rusia. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang menyewa kapal tanker untuk minyak tersebut. Juga kestabilan harga minyak untuk pasar barat yang umumnya bergantung padanya. Dan upaya lebih luas barat untuk mendorong Kazakhstan keluar dari koalisi Rusia. Perlu dicatat, pemerintahan Biden tidak hanya menganjurkan untuk tidak menyerang minyak Kazakhstan ini, tetapi juga bagian manapun dari operasi minyak Rusia. Sebaliknya, saat ini, Ukraina dapat terus menyerang berbagai target lain sesuai dengan kebijakan sanksi yang telah disepakati secara internasional dan tidak terlibat perselisihan dengan pemerintahan Trump. Kedua dalam daftar dan juga masih dalam tema mempertahankan status quo adalah fokus pada pusat distribusi retail daring. Sebenarnya, saya bisa saja langsung menyebut Wildberries, karena kebanyakan orang sekarang sudah tahu bahwa perusahaan dengan nama buah itu adalah Amazonnya Rusia. Dan jika Anda belum tahu, apakah Anda melihat bagaimana saya menulis naskah ini untuk secara alami menjelaskan hal itu? Tapi saya tidak ingin membatasi pembahasan ini hanya pada satu perusahaan saja. Namun, jika kita fokus hanya pada Wildberries, masih banyak lagi yang bisa dilakukan Ukraina karena penurunan hasil marginal di sini sekali lagi tidak terlalu besar. Ingat hal ini untuk nanti. Pusat-pusat Wildberries dirancang untuk beroperasi secara independen satu sama lain. Jadi jika Anda meledakkan salah satunya, Anda menyebabkan kerusakan besar. Anda juga kemungkinan besar membuat fasilitas tersebut rusak total. Berbeda dengan apa yang terjadi pada kilang-kilang. Namun Anda tidak mengganggu kemampuan hub lain untuk beroperasi. Selama pesanan terus masuk dan para penyecar terus berjualan di marketplace Wildberries. Kerugian bagi Ukraina di sini adalah satu hub distribusi tidak bernilai berkali-kali lipat dari nilainya sendiri. Keuntungannya adalah setiap hub distribusi yang Anda serang nilainya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Satu-satunya catatan adalah hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan itu sendiri dan ukuran gudang-gudangnya. Wildberries berusaha memperbesar operasi mereka semaksimal mungkin, tapi beberapa gudang mereka lebih besar daripada yang lain. Jika ada ruang untuk ekspansi di sini, itu adalah dengan menargetkan pesaing utama Wildberries, Ozon. Sebagian besar Ozon tetap berada di luar bidikan Kyiv dengan beberapa pengecualian yang tidak jelas. Kebakaran gudang pada 24 Juli yang mungkin hanya merupakan kerusakan sampingan dari serangan terhadap fasilitas Wildberries di dekatnya, dan insiden pada 31 Juli yang oleh Ukraina digambarkan sebagai serangan yang disengaja, yang juga menargetkan fasilitas Wildberries di kompleks industri yang sama, tetapi menurut Ozon tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sekarang, Ukraina tidak menahan diri di sini karena kemurahan hati atau sebagai hadiah untuk Ozon yang tidak menjual peralatan dua guna yang sama seperti Wildberries. Faktanya, dalam petisi publik untuk membeli perlengkapan bagi tentara yang dikerahkan, tautan Ozon hampir sama seringnya dengan tautan Wildberries. Sebaliknya, ini sekali lagi berkaitan dengan model bisnisnya. Ozon telah berfokus pada jumlah gudang yang lebih banyak, namun berukuran lebih kecil. Namun terus terang, mereka tidak sebaik fasilitas Wildberries yang luas sebagai sasaran bagi Ukraina. Namun demikian, Anda bisa membayangkan bahwa jika Ukraina berhasil menghancurkan cukup banyak lokasi Wildberries, maka target Ozon yang lebih kecil akan menjadi sasaran terbaik berikutnya. Opsi ketiga adalah melakukan upaya terkoordinasi untuk menghantam produksi rudal balistik milik Rusia sendiri. Dan Kyiv mungkin tidak punya banyak pilihan di sini. Anda mungkin sudah pernah mendengar dari saya atau dari tempat lain tentang kekurangan besar pertahanan rudal di Ukraina. Tingkat intersepsi drone masih terlihat bagus, tetapi intersepsi rudal menurun drastis karena kekurangan sistem Patriot. Terakhir, kita membahas kemungkinan bahwa Ukraina harus memilih antara melanjutkan serangan pada target yang sudah ada
atau beralih untuk menargetkan produksi rudal Rusia. Inilah saatnya membalik klise bahwa pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Hitung-hitungan untuk respon reaktif di sini tidak terlihat menjanjikan. Dalam sebuah wawancara di CNN, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina memiliki sekitar 60% lebih sedikit rudal pencegat dibandingkan tahun lalu. Sementara Rusia menembakkan sekitar 2 kali lebih banyak rudal balistik. Angka-angka tersebut kurang lebih sejalan dengan perkiraan pihak ketiga. Ini merupakan bagian dari kampanye lobby Zelensky untuk mendapatkan lebih banyak pencegat Patriot. Dia kemudian mengatakan bahwa 5% dari persediaan Amerika Serikat akan membantu Ukraina melewati musim dingin, dan 10% akan menghancurkan semua rudal Rusia. Sekarang, saya tidak ragu bahwa Ukraina akan lebih baik jika mendapatkan jatah Patriot yang lebih banyak. Namun, angka-angka ini tidak masuk akal. Pendekatan yang sepenuhnya defensif tidak berhasil. Rusia sekarang menembakkan lebih dari 100 rudal balistik per bulan. Secara optimis, Amerika Serikat memiliki 1.000 pencegat Patriot yang tersisa dalam persediaannya. Sekali lagi, secara optimis, dengan asumsi rasio intersepsi 1:1, itu hanya cukup untuk menangani 1 bulan serangan rudal, paling banyak. Sesuatu harus dilakukan terhadap sisi Rusia dalam persamaan ini agar ini bisa berhasil. Pertimbangan yang harus dipikirkan Ukraina adalah apakah negara itu bisa menanggung korban sipil demi membuat masalah politik Rusia menjadi lebih buruk lagi. Ini bisa dilakukan. Korban jiwa sipil akibat senjata-senjata ini kemungkinan berjumlah ratusan sepanjang tahun ini. Angkanya terus meningkat, dan berapapun jumlah korban sipil tetaplah tidak baik, tapi itulah realitas politik yang dihadapi Ukraina. Untuk menambah kerumitan, Rusia mungkin memaksa Ukraina mengambil tindakan dengan meningkatkan serangan terhadap fasilitas produksi persenjataan. Benar, Putin sedang memburu teknologi MILF. Dan seberapa menarik pun kalimat terakhir tadi, jika kamu tidak punya misi lagi untuk ditembakkan, maka kamu tidak punya dilema. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dan karena itu, muncul kebutuhan bagi teknologi militer Ukraina untuk memburu para pemburu teknologi militer Rusia. Kekurangannya di sini cukup banyak. Pertama, fasilitas produksinya biasanya terletak jauh. Oleh karena itu, sangat menguntungkan bahwa Ukraina telah menipiskan pertahanan udara Rusia terlebih dahulu. Jika tidak, ini mungkin sama sekali bukan pilihan. Kedua, fasilitas produksi tersebut diperkuat, bukan hanya karena alasan ini saja, tetapi juga karena bangunannya harus tahan terhadap ledakan dari dalam jika terjadi kecelakaan. Hal ini semakin penting untuk masalah ketiga. Tidak peduli siapapun yang sebenarnya menembakkannya, Korea Utara memasok rudal ke Rusia. Tidak ada kemenangan mudah yang bisa diraih dengan jarak sejauh itu. Kamu tidak bisa begitu saja mengirim quadcopter dengan perahu ke dekat semenanjung Korea seperti operasi jaring laba-laba. Kamu butuh kekuatan tempur yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita kembali ke pembicaraan lama kita tentang perlunya memburu peluncur, seperti yang menjadi kunci untuk mendapatkan superioritas udara dalam perang Iran. Akhirnya, kita sampai pada logistik pangan. Dan saya sengaja menyimpan ini untuk akhir, karena disinilah letak intrik yang paling menarik. Jika kita mundur ke awal kampanye Walberis pada gelombang kedua serangan, tanggal 22 Juli, drone Ukraina menyerang pabrik pengolahan daging Mirator di Bryansk. Sama seperti saat itu, hingga hari ini masih belum jelas apakah ini merupakan serangan yang disengaja. Drone kadang-kadang keluar jalur. Sistem anti pesawat yang percaya atau tidak masih ada di dalam Rusia juga bisa menyebabkan drone jatuh di lokasi yang salah. Alasan mengapa itu tampak disengaja adalah argumen penggunaan ganda yang sama yang digunakan Ukraina untuk membenarkan serangan terhadap Walberis. Yuritorg adalah salah satu pemasok daging terbesar di Rusia. Beberapa produk daging tersebut dikirimkan ke militer Rusia. Dan mengingat serangan itu terjadi di oblast perbatasan, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Ukraina mungkin berusaha melumpuhkan logistik Rusia di wilayah tersebut. Namun kemudian waktu berlalu dan tidak ada tindak lanjut. Jadi mungkin itu adalah sebuah kecelakaan. Mungkin itu memang disengaja, tapi juga sengaja hanya dilakukan sekali. Atau mungkin serangan terhadap Walberis begitu sukses, sehingga Ukraina memutuskan untuk menunda opsi-opsi lainnya. Yang sangat penting untuk strategi potensial ini, namun sering tidak dibahas, adalah bahwa sistem distribusi makanan justru kebalikan dari model Walberis. Ingatlah bahwa pusat distribusi ala Amazon beroperasi nyaris sepenuhnya secara independen satu sama lain. Jadi jika Anda menyerang satu, yang lainnya tetap beroperasi. Dan pengiriman bisa dialihkan dari pusat yang tidak terdampak. Anda hanya perlu menempuh jarak yang lebih jauh. Produksi dan distribusi makanan tidak berjalan seperti itu.
Sebagian besar barang ini mudah rusak. Jika Anda menghancurkan satu gudang, para peritel di hilir tidak bisa begitu saja beralih ke pusat distribusi lain. Tidak bisa tanpa melakukan perhitungan logistik yang rumit untuk memastikan semuanya sampai ke lokasi pengiriman sebelum makanannya rusak. Belum lagi, bisnis makanan itu margin keuntungannya rendah. Jadi bahkan menambah 100 km ekstra untuk pengiriman bisa membuat semuanya merugi. Intinya, serangan terhadap kilang dan wild berries membutuhkan tingkat saturasi tertentu untuk benar-benar mengacaukan sistem secara keseluruhan. Itu tidak berlaku untuk bisnis makanan. Jadi, ada nilai marginal yang lebih besar di sini bagi Kiev untuk menaruh beberapa telur di keranjang ini demi mencegah Rusia memproduksi telur di mana-mana. Catatan penting di sini adalah bahwa Ukraina harus sangat menekankan narasi penggunaan ganda untuk menghindari kritik atas dampak terhadap warga sipil. Hal ini berhasil untuk narasi terkait Velberis, meskipun ada pertanyaan tentang proporsionalitas, dengan hampir tidak ada keluhan dari para pemimpin Barat. Kita harus menunggu untuk melihat apakah tren itu akan berlanjut jika Ukraina menempuh jalur ini. Akan jauh lebih mudah untuk melakukan itu jika Ukraina membatasi serangan terhadap fasilitas pengolahan makanan hanya di oblas perbatasan, bukan misalnya menyerang salah satu fasilitas di Moskow. Izinkan saya menutup di sini dengan sedikit perubahan pada kesimpulan kita. Ya, kita punya 4 opsi yang tersedia. Tapi saya teringat pada algoritma pertahanan lama. Jika kita mampu membahas apa saja insentif utamanya di sini, maka tentu saja Kremlin juga bisa memikirkannya. Dan orang-orang di sana juga memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya pertahanan guna mengimbangi kerentanan mereka. Pada gilirannya, ini telah menjadi sekadar pembahasan tentang bagaimana Ukraina dan Rusia seharusnya menghitung manfaat dan risiko yang terkait dengan masing-masing strategi tersebut. Mencoba untuk benar-benar menyatakan mana yang akan terjadi dalam praktiknya tidak mungkin bagi kami. Rusia akan mencoba untuk meratakan kerentanannya di antara opsi-opsi ini, meninggalkan informasi non-publik yang sangat rinci di kedua sisi untuk menentukan apa yang terjadi dalam praktiknya. Terutama ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran kami saat kami memikirkan wilayah-wilayah rawan. Tapi ini memang merupakan teka-teki yang menarik. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi ground.news/line Sunmaps atau pindai kode QR di layar Anda untuk menghemat 40% pada paket Advantage. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa besok. Jaga diri Anda.